Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Baik, pagi ini saya akan baca dari buku Yakobus pasal 5 ayat 16 dan 17. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Puji Tuhan, kita menemukan nasihat firman Tuhan untuk kita sebagai orang-orang percaya bahwa kehidupan doa itu hal yang penting. Karena di dalam doa kita dapat memperoleh kesembuhan. Di dalam doa kita bisa memperoleh banyak mukjizat, banyak hal-hal yang luar biasa. Dan yang menjadi persoalan ketika kita bicara tentang doa, hampir semua orang percaya sudah biasa dan sudah tahu berdoa. Namun doa itu tidak disertai dengan hal yang luar biasa sesuai dengan permintaannya. Sehingga ada banyak orang berdoa asal sudah berdoa. Sesudah itu terserah mau jadi apa. Yang penting saya berusaha juga untuk mengadakannya, untuk mendapatkannya. Di sini kita menemukan suatu nasihat firman Tuhan bahwa apa yang didoakan yaitu supaya memperoleh kesembuhan, ternyata itu tidak mudah dicapai dengan kekuatan, dicapai dengan ilmu pengetahuan, dicapai dengan pengalaman. Tidak mungkin. Karena untuk sembuh itu ada proses, ada perlu waktu. Dan juga apa yang terjadi dengan Elia. Dia berdoa, dia manusia biasa, namun doanya itu bisa merubah cuaca, bisa merubah musim. Itu sesuatu yang jauh lebih besar lagi kekuatan yang terjadi di dalam doa. Nah, mengapa doa itu bisa seperti itu? Ternyata di sini dikatakan doa orang yang benar. Doa orang yang benar di sini dikatakan adalah orang yang saling mengaku dosa. Jadi orang benar adalah orang-orang yang bisa mengampuni orang yang bersalah kepadanya, dan dia juga bisa mengampuni dirinya yang bersalah atau dengan orang yang bersalah dengan dia. Sehingga mereka inilah yang dikatakan doa mereka sebagai doa orang benar. Karena itu dikatakan hendaklah kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Karena orang benar kalau berdoa itu besar kuasanya. Dan banyak kali kesempatan untuk kita berbuat yang besar melalui doa kita, kita tidak bisa buat. Apa salahnya? Apa kata-katanya? Apa karena sikapnya waktu kita berdoa, berlutut, duduk, berdiri, itu tidak terpengaruh. Karena yang mempengaruhi doa kita dijawab adalah kehidupan yang benar. Kehidupan yang menyadari bahwa kita harus saling mengampuni dan saling diampuni. Karena dengan demikian Allah akan mendengar doa kita. Karena orang benar bukan orang yang menyimpan kesalahan orang lain. Orang yang benar bukanlah orang yang tidak bisa mengampuni orang yang lain.
Alkitab pernah mencatat dalam Kisah Para Rasul, ada orang-orang yang coba juga berdoa untuk mengusir setan, karena mereka melihat pelayanan rasul-rasul, hamba-hamba Tuhan berdoa untuk orang yang dirasuk setan, dan terjadi mujizat, terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan. Dan hal inilah yang menjadi sebab anak-anak imam Skema pun berusaha berdoa dengan memakai nama Tuhan juga untuk mengusir setan, tetapi bukan mujizat terjadi atas orang yang dirasuk setan, tapi sebaliknya mereka mengalami peristiwa yang tragis. Mereka diserang oleh orang yang dirasuk setan itu, sehingga mereka lari bertelanjang karena baju mereka dirobek-robek oleh orang yang dirasuk setan. Itulah pelajaran, itulah peringatan untuk kita bahwa hanya doa orang benar yang ada kuasanya, yang ada manfaatnya. Karena kita melihat apa yang Alkitab katakan, itu adalah hal yang pasti dan itu tidak bisa dirubah dengan pikiran kita, dengan pemahaman kita. Karena doa orang benar itu besar kuasanya. Kualitas akan menentukan keberhasilan doa. Orang benar, orang yang berkualitas rohani, doanya besar kuasanya. Sebab itu banyak orang yang sakit, dia tidak berani berdoa sendiri. Dia sadar bahwa kalau dia berdoa pun tidak akan sembuh karena dia tahu hidup rohaninya seperti apa, kesuciannya seperti apa, kebenarannya seperti apa. Sehingga dia cari hamba Tuhan, dia cari pendeta, dia cari pelayan-pelayan lainnya untuk mendoakan. Karena dia sadar ada kekurangan, ada kelemahan, ada kesalahan, bahkan dosa. Oleh sebab itu kita diingatkan pagi hari ini, hanya doa orang benar itu besar kuasanya. Itu pun kalau didoakan dengan keyakinan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Dan mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa setiap orang yang benar, hidup benar, jika mereka berdoa, besar kasihan doa mereka. Tuhan, tolong kami, ampuni dosa, salah, kekurangan, kelemahan kami. Beri kemampuan bagi kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, supaya kami dibenarkan oleh perbuatan karena kami mengerti akan firman Allah. Dan sehingga semua doa-doa yang kami panjatkan, kami segera memperoleh jawaban dari Tuhan. Sebab itu Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah mulai sibuk menggeliat dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ingatkan kami orang yang sudah dibenarkan. Kami harus hidup benar agar setiap doa kami memperoleh jawaban di dalamnya. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.